Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Patria Rahmat dengan NIM 20210610059 dari kelas akuntansi 3A. Di sini saya akan memaparkan hasil tugas akhir mata kuliah analisis laporan keuangan dengan menganalisis laporan keuangan pada PT Singaraja Putra Tbk untuk periode tahun 2019 sampai tahun 2023. Sebelum itu, saya akan membacakan sedikit profil singkat mengenai PT Singaraja Putra Tbk. PT Singaraja Putra Tbk adalah sebuah perusahaan yang berfokus pada jasa akomodasi dan penginapan, serta memiliki anak perusahaan yang bergerak di bidang industri pengolahan kayu. Perusahaan ini memiliki struktur kepemilikan yang signifikan dan telah mencapai beberapa pencapaian keuangan yang positif. Penginapan yang dikelola oleh perusahaan dikenal oleh masyarakat sekitar dengan nama El Imperial Singaraja, didirikan pada tanggal 23 November tahun 2005 dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2006. Kantor pusat berlokasi di Jalan Galeria Singaraja Blok C 16-17 Lipo Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Indonesia. Bergerak dalam bidang jasa termasuk penginapan dan akomodasi jangka pendek, serta aktivitas perusahaan holding. Melakukan usaha di bidang industri pengolahan kayu untuk komponen bahan bangunan melalui anak perusahaan PT Interkayu Nusantara. Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Singaraja Putra Tbk yaitu Hendra Hasan Kustarjo dengan persentase kepemilikan sebesar 60,94%. Pada tahun 2022, pendapatan dan penjualan mencapai 399 miliar rupiah dengan realisasi sebesar 413 miliar rupiah. Peningkatan pendapatan dan penjualan memberi dampak signifikan atas pencapaian proyeksi atas laba usaha hingga 136% dengan terrealisasi sebesar 24 miliar rupiah dari target sebesar 17 miliar rupiah. Pada tahun 2019, Singaraja Putra Tbk resmi menjadi perusahaan terbuka ke-43 yang mencatatkan diri di Bursa Efek Indonesia. Dan pada tahun 2018, perusahaan melakukan peningkatan modal dasar dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh. Baik, selanjutnya di sini ada neraca keuangan konsolidasi PT Singaraja Putra Tbk yang saya dapat dari website resminya PT Singaraja Putra Tbk atau bisa diakses melalui www.idx.co.id. Nah, sama seperti neraca keuangan konsolidasi pada umumnya, terdapat beberapa akun seperti aset lancar, aset tidak lancar, liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan juga ekuitas. Nah, di sini saya menganalisis 5 tahun periode dari tahun 2019 sampai dengan 2023. Nah, untuk analisis perbandingannya itu sendiri, saya membandingkan setiap tahun dari neraca PT Singaraja Putra Tbk. Nah, sebelum itu saya akan membacakan apa itu analisis perbandingan. Analisis perbandingan adalah metode yang digunakan dalam akuntansi untuk membandingkan data keuangan dari beberapa periode atau antara beberapa perusahaan. Tujuan dari analisis perbandingan adalah mengevaluasi kinerja keuangan, penilaian efisiensi operasional, identifikasi kelemahan dan kekuatan, mengidentifikasi tren keuangan, dan membantu pengambilan keputusan. Nah, analisis perbandingan ini juga membantu pelaku usaha dan investor dalam memahami kinerja keuangan, meningkatkan efisiensi operasional, dan membuat keputusan yang lebih baik. Nah, di sini saya akan mencontohkan analisis perbandingan tahun 2020 atas tahun 2019. Nah, terdapat 3 kolom nih. Kolom rupiah, persentase, dan juga rasio. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Untuk kolom rupiah itu, saya ambil contoh juga dari akun kas dan bank atau kas dan setara kas. Nah, untuk tahun 2020 atas 2019, itu rupiah dihasilkan dari kas dan bank atau akun kas dan bank atau kas dan setara kas pada tahun 2020 dikurangi akun kas dan bank atau kas dan setara kas pada tahun 2019 yang menghasilkan rupiah sebesar 2.303.459.634 rupiah. Nah, untuk menghasilkan persentasenya itu didapat dari hasil rupiah yang sudah tadi kita dapat dibagi dengan kas dan
kas dan bank atau kas dan setara kas pada tahun 2019, sehingga menghasilkan persentase sebesar 64%. Nah, untuk mendapatkan rasionya, ini dihasilkan dari kas dan bank atau kas dan setara kas pada tahun 2020 dibagi kas dan bank atau kas dan setara kas pada tahun 2019. Begitupun ke bawahnya sama, tinggal melakukan contohnya sama seperti yang lain ya. Dan juga untuk tahun selanjutnya pun sama, tahun 2021 atas 2020, 2022 atas 2021, dan 2023 atas 2022. Nah, selanjutnya ada laporan laba rugi komprehensif konsolidasi PT Singaraja Putra Tbk. Nah, sama seperti laporan laba rugi pada umumnya juga, di sini ada akun-akun pendapatan dan penjualan, beban usaha, pendapatan beban atau lain-lain, beban manfaat pajak penghasilan, penghasilan komprehensif lain, laba yang dapat didistribusikan kepada pemilik atau kepentingan non pengendali, jumlah penghasilan komprehensif yang dapat didistribusikan, dan laba rugi tahun berjalan per saham dasar. Nah, karena PT Singaraja Putra Tbk adalah perusahaan terbuka, sehingga ada yang namanya laba per saham dasar ya. Nah, untuk analisis perbandingan laporan laba rugi itu pun sama ya teman-teman. Di sini saya akan mencontohkan dari tahun 2020 atas tahun 2019. Ini masih sama dengan analisis perbandingan yang lainnya. Rupiah ini juga didapat dari hasil pengurangan tahun 2020 dikurangi tahun 2019. Nah, ini di sini minus karena pendapatan dan penjualan pada tahun 2020 lebih kecil dibandingkan pendapatan dan penjualan pada tahun 2019, sehingga hasil perbandingannya itu dihasilkan minus ya teman-teman. Nah, untuk rasionya pun sama, untuk persentasenya pun sama, minus, karena rupiahnya kan ini analisis perbandingan rupiahnya juga kan ini hasilnya minus, dibagi dengan tahun 2019 itu hasilnya sebesar minus 74%, dan untuk rasionya ini didapatkan 0,26 dari hasil pembagian 58 juta atau pada pendapatan dan penjualan pada tahun 2020 dibagi dengan pendapatan dan penjualan pada tahun 2019. Begitupun akun-akun yang lainnya pun sama, dan juga tahun-tahun yang lainnya pun sama. Dilakukan seperti contohnya ya. Nah, selanjutnya itu ada analisis rasio. Nah, untuk analisis rasio itu adalah analisis rasio keuangan adalah suatu metode yang digunakan untuk menganalisis laporan keuangan suatu perusahaan dengan cara membandingkan data kuantitatif pada neraca atau laporan laba rugi. Tujuan analisis rasio keuangan adalah untuk menilai kinerja perusahaan di masa lalu, sekarang, dan kemungkinan yang akan terjadi di masa depan. Analisis ini membantu mengetahui kesehatan keuangan perusahaan, mengukur kinerja keuangan, memberikan perbandingan, mendeteksi tren, membantu pengambilan keputusan, dan memonitor kesehatan keuangan. Nah, di sini dalam analisis rasio PT Singaraja Putra Tbk untuk tahun 2019 sampai dengan 2023 itu ada beberapa rasio. Yang pertama ada rasio likuiditas. Nah, di dalam rasio likuiditas itu ada current ratio, assets ratio, cash ratio, dan working capital to total asset ratio. Nah, terus ada rasio leverage. Dalam rasio leverage itu ada total debt to total asset ratio, total debt to total equity ratio, long term debt to total equity ratio, dan time interest earn ratio. Selanjutnya ada rasio aktivitas. Di dalam rasio aktivitas itu ada total asset turnover, ada receivable turnover, ada average collection inventory, ada inventory turnover, ada average day inventory, dan ada working capital turnover. Selanjutnya ada rasio profitabilitas, yaitu ada gross profit margin atau GPM, ada profit margin atau PM, ada net profit margin atau MPM, ada operating income ratio, ada return of asset, ada return of equity, dan ada return of investment. Nah, saya akan
mencontohkan salah satu dari analisis rasio tersebut. Nah, seperti yang sudah dilihat di dalam setiap rasio itu sudah ada rumus-rumusnya ya. Baik, di sini saya akan mencontohkan salah satu analisis rasio dari rasio likuiditas, yaitu current ratio. Nah, seperti yang bisa dilihat, di sini sudah ada rumusnya, yaitu total aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar. Nah, saya akan mencontohkan untuk menghitung pada tahun 2019. Total aktiva lancar pada tahun 2019 adalah 102 miliar 67 juta 72.955 dibagi dengan hutang lancar pada tahun 2019 sebesar 113 miliar 815 juta 94.004 rupiah, sehingga menghasilkan current ratio pada tahun 2019 adalah 0,90. Nah, begitupun dengan tahun 2020, 2021, 2022, dan 2023 pun sama ya, tinggal mencari akun-akun total aktiva lancar, dan dibagi dengan hutang lancar pada tahun yang bersangkutan. Nah, begitupun ke bawahnya ya, ini sudah ada rumus-rumusnya tersendiri, bisa dilihat saja. Nah, baik, kita selanjutnya move on ke analisis common size. Nah, saya akan membacakan terlebih dahulu apa itu analisis common size. Nah, analisis common size adalah suatu metode analisis laporan keuangan yang digunakan untuk membandingkan setiap akun dengan total aset atau total pendapatan. Tujuan analisis common size adalah untuk memperoleh gambaran tentang komposisi setiap jenis aktiva, struktur modal, dan laba, serta untuk memudahkan analisis laporan keuangan dengan memperhatikan perubahan yang terjadi dalam neraca dan laba rugi. Analisis ini memungkinkan analisis untuk mengetahui persentase investasi terhadap masing-masing aktiva atau terhadap pasiva serta struktur permodalan, sehingga dapat membantu dalam menilai kinerja keuangan perusahaan. Untuk analisis common size, saya mencontohkan dari neraca keuangan konsolidasi. Nah, untuk tahun 2019 itu terdapat common size 2%. Nah, untuk menghitungnya itu bagaimana? Nah, kita ambil contoh dari akun kas dan bank. Nah, untuk nominal dari kas dan bank itu ada 4 miliar 383 juta 462.320 rupiah. Nah, nominal tersebut dibagi dengan jumlah aset, yaitu sebesar 178 miliar 542 juta 229.812 rupiah, sehingga menghasilkan common size-nya 2%. Begitupun dengan akun-akun lainnya seperti piutang, persediaan, pajak dibayar di muka, uang muka lancar, investasi jangka panjang. Untuk aset tidak lancar ya, aset tetap, aset pajak tangguhan, aset tak berwujud, piutang, uang jaminan, aset pengampunan pajak tidak lancar, itu sama juga dibagi dengan jumlah aset, sehingga menghasilkan common size-nya sebagai berikut. Begitupun dengan tahun-tahun selanjutnya seperti tahun 2020, 2021, 2022, dan 2023. Itu per akun itu dibagi dengan jumlah aset tahun yang bersangkutan ya teman-teman. Nah, terus untuk liabilitas itu juga sama, itu didapat dari akun, contoh, kita ambil contoh pinjaman jangka pendek ya. Akun pinjaman jangka pendek itu dibagi dengan jumlah liabilitas dan juga ekuitas, sehingga menghasilkan tadi 11% untuk common size-nya. Begitupun dengan tahun-tahun selanjutnya dan juga akun-akun yang lainnya. Nah, untuk laporan laba rugi itu persis sama dengan neraca keuangan untuk analisis common size. Tapi yang menjadikan perbedaannya itu setiap akun di dalam laporan laba rugi itu dibagi dengan pendapatan atau penjualan. Nah, jadi kenapa ini 100%? Karena pendapatan dan penjualan dibaginya pun sama. Pendapatan dan penjualan dibagi dengan pendapatan dan penjualan tersebut gitu. Nah, kita contoh ambil pada beban pokok penjualan. Ini kenapa bisa minus 84%? Karena ini kan kita dikurangin ya, harusnya sebenarnya positif aja, cuman
Nominalnya itu kan 187.424.990.633 itu dibagi dengan pendapatan tahun tersebut, tahun 2019, sehingga menghasilkan common size-nya 84%. Sehingga menghasilkan common size-nya 84%. Begitupun tahun berikutnya dan juga akun-akun yang lain itu menjadi patokannya dibagi dengan jumlah pendapatan dan penjualan. Selanjutnya ada analisis DuPont. Nah, untuk analisis DuPont sendiri, apa sih tujuan dan apa itu analisis DuPont? Analisis DuPont adalah suatu metode analisis keuangan yang digunakan untuk memahami kinerja fundamental perusahaan. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi bagaimana variabel-variabel tertentu mempengaruhi return on equity atau ROE perusahaan. Analisis ini membantu investor dan manajemen perusahaan dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan perusahaan serta mengambil tindakan untuk meningkatkan pengembalian atas ekuitas. Nah, bagaimana sih cara menghitung analisis DuPont? Nah, untuk itu saya akan mencontohkan pada tahun 2019. Terdapat beberapa akun. Di sini ada penjualan, ada HPP, biaya operasi, dan juga pajak. Semua ini adalah dikurangin. Jadi penjualan dikurangin HPP, dikurangi biaya operasi, dan juga dikurangi pajak, sehingga menghasilkan EAT atau Earn After Tax yang dihasilkan sebesar 940.627.625 rupiah. Nah, ini dibagi dengan penjualan, sehingga menghasilkan net profit margin itu sebesar 0,42%. Nah, untuk menghitung aset turnover itu juga sama. Aset lancar ditambah dengan aset tidak lancar itu menghasilkan total aset. Penjualan dibagi dengan total aset sehingga menghasilkan aset turnover. Nah, aset turnover itu juga untuk mencari ROI itu net profit margin dibagi dengan aset turnover sehingga menghasilkan ROI 0,53%. Begitupun dengan hutang lancar ditambah dengan hutang jangka panjang sehingga menghasilkan total utang ditambah dengan ekuitas sehingga menghasilkan total liabilitas dan ekuitas dibagi dengan stockholder equity sehingga menghasilkan equity multiplier itu 9,30%, sehingga ini kita bagi saja menjadi, dan ROE yang didapat tahun 2019 dengan analisis DuPont itu 3,72%. Sama seperti tahun-tahun selanjutnya ya. Tinggal kita hitung saja formula-formula yang sudah ada atau contoh-contoh yang sudah ada dari tahun 2019. Jadi untuk analisis DuPont setiap tahunnya. Nah, selanjutnya ada analisis cross section. Sebelum itu saya akan membacakan dulu apa itu analisis cross section dan tujuan dari analisis cross section. Analisis cross section adalah suatu metode analisis keuangan yang melibatkan perbandingan data keuangan suatu perusahaan dengan perusahaan lain yang sejenis pada suatu titik waktu. Tujuan dari analisis ini adalah untuk melihat prestasi perusahaan relatif terhadap industri, menentukan bonus bagi manajemen perusahaan, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan perusahaan. Dengan demikian, analisis cross-section memberikan informasi yang berguna untuk memahami kinerja perusahaan dan industri, serta membantu dalam pengambilan keputusan strategis. Nah, di sini ada beberapa kolom dari analisis cross-section pada tiap-tiap perusahaan. Di sini saya membandingkan PT Singaraja Putra Tbk dengan PT Asahi Mas Flat Glass Tbk, PT Cahaya Putra Asa Keramik Tbk, PT Citatah Tbk, dan PT Impact Pratama Industri Tbk. Nah, untuk tahunnya juga tetap sama dari tahun 2019 sampai tahun 2023. Nah, di sini saya mendapatkan list share atau saham yang beredar pada tahun 2019 sampai tahun 2023 dari data yang saya ambil dari setiap website annual reportnya.
Selanjutnya ada total ekuitas untuk setiap perusahaan yang saya bandingkan kelima perusahaan tersebut dari tahun 2019 sampai tahun 2023. Nah, terus saya menghitung nilai buku atau ekuitas atau Lee share. Nah, ini didapat dari total ekuitas dibagi dengan saham yang beredar. Jadi contoh kita ambil contoh pada PT Singaraja Putra Tbk tahun 2019 nilai bukunya ada 56.223, itu didapat dari 25.300.260.391 rupiah dibagi dengan 450 juta. Nah, sehingga didapatkan 56.223 nilai buku. Nah, begitupun dengan perusahaan-perusahaan lainnya, PT Asahimas, PT Cahaya Putra, PT Cetata, dan PT Impak Pratama Industri, dan juga pada tahun-tahun selanjutnya, tahun 2020, tahun 2021, tahun 2022, dan tahun 2023. Nah, untuk nilai bukunya dalam mata uang rupiah atau dalam mata uang dolarnya, ini itu dikali dengan kurs pada tahun tersebut. Contoh, pada tahun 2019 di PT Singaraja Putra Tbk itu kan terdapat 56.223. Tinggal dikalikan dengan kurs per 1 dolarnya, itu tekan pada tahun 2019 itu sebesar 12.171, sehingga menghasilkan 287.000,7 dolar. Begitupun dengan pada PT-PT yang lainnya, ini sama dikalikan dengan kurs dolar pada tahun 2019. Nah, untuk tahun 2020 karena ada perbedaan dolar, nilai mata dolar pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dikalikannya pun berbeda ya, sesuai mengikuti dengan kurs yang ada pada tahun tersebut. Dari tahun 2020 sebesar 12.378 rupiah per 1 dolar, tahun 2021 sebesar 13.726 rupiah, 2022 sebesar 13.369, dan 2023 sebesar 14.670 rupiah. Nah, untuk ROA-nya ini saya mendapatkan dari website, sehingga saya tidak menghitungnya, tapi langsung ada dalam website, atau dalam annual reportnya juga sudah ada ROA pada PT masing-masing yang saya bandingkan. Nah, baik, untuk analisis cross sectionnya dari tahun 2019 sampai 2023 pada 5 PT yang saya bandingkan, ini kita tinggal memasukkan saja ROA dan nilai buku yang sudah saya hitung di atas tadi. Nah, ini kita masukkan ROA tahun 2019, nilai buku tahun 2019, ROA tahun 2020, nilai buku 2020, dan juga selanjutnya sampai 2023. Nah, ini saya jumlahkan ROA-nya tahun 2019 dari 5 perusahaan, yaitu sebesar 14,90%, dan nilai bukunya totalnya sebesar 6.592.292,8 rupiah. Nah, ini begitupun sama ya dengan tahun-tahun selanjutnya, 2020, 2021, 2022, dan juga 2023. Nah, untuk mencari rata-rata aritmatikanya itu adalah total dari ROA dibagi dengan jumlah PT yang saya bandingkan. Nah, ini kan di sini ada 14,90% dari total ROA, dan ada 5 PT yang saya bandingkan, sehingga 14,90% dibagi dengan 5, sehingga menghasilkan total rata-rata aritmatikanya sebesar 2,98%. Begitupun dengan nilai bukunya pun sama ya. Jadi total nilai buku dari kelima PT tersebut dibagi dengan 5, sehingga menghasilkan rata-rata aritmatikanya 1.318.459 rupiah.
Nah, begitu pun sama dengan tahun-tahun selanjutnya, kita tinggal membagi total ROA atau nilai buku dengan 5, karena ada 5 PT yang saya bandingkan. Nah, untuk rata-rata tertimbangnya, ini setiap PT atau setiap perusahaan dibagi dengan total. Jadi kita ambil dari tahun 2019, PT Singaraja kan 1,67 untuk nilai ROA-nya, dibagi dengan 14,90%, sehingga menghasilkan rata-rata tertimbangnya 0,11. Begitupun dengan PT-PT yang lain dan juga tahun-tahun yang lain. Untuk nilai buku pun sama. Jadi nilai buku tahun 2019 pada PT Singaraja Putra Tbk kan 684 sekian, dibagi dengan total dari nilai buku tersebut 6.500.000 sekian. Nah, sehingga menghasilkan rata-rata tertimbangnya 0,10. Sehingga kita bisa total dari kelima PT tersebut, nilai rata-rata tertimbangnya sebesar 1,14%. Begitupun dengan yang lainnya, sama juga kita total saja dijumlahkan. Nah, untuk mediannya ini didapat untuk tahun 2019 sebesar 3,44 dari ROA, untuk nilai bukunya 684 sekian. Untuk tahun 2020 juga sama ya, untuk mencari median juga 4,29, untuk nilai bukunya sekian. Begitupun sampai tahun 2023. Nah, selanjutnya ada analisis time series. Baik, selanjutnya ada analisis time series. Nah, apa itu analisis time series? Analisis time series adalah suatu prosedur statistika yang digunakan untuk mempelajari pola gerakan nilai-nilai variabel pada satu interval waktu yang teratur. Tujuan analisis ini adalah untuk mengenali pola data historis sehingga dapat diramalkan peristiwa yang akan terjadi di masa depan. Analisis time series membantu dalam membuat keputusan pada saat ini, peramalan, dan merencanakan masa depan dengan memahami 4 komponen utama data time series, yaitu tren jangka panjang, siklus, variasi musiman, gerakan tak teratur. Dengan memahami komponen-komponen ini, analisis time series membantu dalam membuat prediksi yang lebih akurat dan membuat keputusan yang lebih strategis. Nah, dalam analisis time series, saya mengambil contohnya kan dari PT Singaraja Putra Tbk. Nah, ini langsung saja kita ambil ROA perusahaan PT Singaraja Putra Tbk tersebut. Nah, untuk rumusnya itu adalah EBIT dibagi total aktiva. Nah, EBIT itu apa sih? EBIT itu earn before interest and tax, dibagi dengan total aktiva dikali 100%. Nah, untuk tahun 2019 nilai EBIT-nya itu 2 miliar sekian dan total aktivanya 178 miliar sekian. Dikali dengan 100% sehingga menghasilkan ROA-nya sebesar 1,67%. Begitupun tahun 2020, 2021, 2022, dan 2023 tinggal melihat nilai-nilai atau nominal-nominal EBIT dan juga total aktiva, dan juga nanti tinggal dibagi dan juga dikalikan dengan 100%. Nah, untuk analisis tren sendiri, ini saya menggunakan metode kuadrat terkecil. Nah, untuk metode kuadrat terkecil itu tuh ada syaratnya, yaitu sigma X sama dengan 0. Nah, sehingga kita masukkan saja dulu nih penjualannya atau Y. Nah, dari tahun 2019 penjualan sampai tahun 2023. Kita total mendapatkan hasilnya 911 miliar sekian. Nah, untuk X-nya atau untuk tahunnya, karena kita ingat syaratnya yaitu sigma X sama dengan 0, jadi untuk kode X-nya itu tuh kita pakainya -2 untuk tahun 2019, -1 untuk tahun 2020, untuk tahun 2021 0, untuk tahun 2022 1, untuk 2023 2, sehingga total dari X-nya itu 0. Nah, untuk Y dikali X-nya itu tinggal kita kalikan saja penjualan tahun tersebut dikali dengan X tahun tersebut. Kita ambil contoh tahun 2019, tinggal penjualan tahun 2019 dikali dengan -2, sehingga menghasilkan Y dikali X-nya itu minus 446
juta sekian, 446 miliar sekian. Nah, untuk X2-nya kita tinggal kuadratkan saja, minus 2 dikuadratkan sehingga menghasilkan 4. Begitupun tahun 2020, 2021, 2022, dan juga 2023. Kita totalkan sehingga menghasilkan total dari X kuadrat yaitu 10 atau sigma X kuadrat 10. Nah, kita masukin untuk rumusnya. Nah, A sama dengan jumlah Y dibagi dengan N. Nah, jumlah Y-nya berapa? Tadi jumlah Y-nya 911 miliar sekian kita masukkan dibagi dengan N. Jumlah N-nya itu kan di sini ada 5 tahun ya, dari tahun 2019 sampai tahun 2023. Sehingga kita masukkan N-nya itu 5. Kita bagi saja 900 sekian dibagi 5 sehingga menghasilkan hasilnya 182 miliar sekian. Nah, untuk B-nya itu rumusnya jumlah YX dibagi dengan X kuadrat. Nah, jumlah YX tadi itu adalah 210 miliar sekian dibagi dengan X kuadrat. Atau ini tuh harusnya jumlah atau total X kuadrat, hasilnya 10 ya, berarti di sini kita masukkan 10 sehingga menghasilkan nilai B yaitu 21 miliar sekian. Nah, jadi persamaan trennya itu tuh Y sama dengan 182 miliar sekian ditambah 21 miliar sekian X. Nah, kita masukkan saja datanya, data Y-nya. Pada tahun 2019, ini tuh maaf ya, ini harusnya tahun 2019, ini kita masukkan saja persamaannya. Jadi udah dapat data Y tahun 2019 sampai tahun 2023. Nah, untuk penjualannya kita masukkan lagi, penjualan yang di atas kita masukkan lagi, dan ini hasil perhitungannya ya. Untuk tadi kan kita udah dapat persamaannya, tinggal kita masukkan dikali dengan X, kode X dari analisis tren tahun 2019 kan min 2 ya, tinggal kita masukkan sehingga menghasilkan hasilnya tersebut. Nah, untuk analisis tren tersebut kita bandingkannya dengan kurva. Kita bandingkan dengan kurva sehingga bisa dilihat perbandingan penjualan dan juga analisis tren. Nah, ini kan dari analisis tren kita bisa lihat kurvanya tuh naiknya stabil ya, tuh dari tahun 2019 sampai tahun 2023 itu stabil. Tapi kalau misalnya kita lihat dari penjualan itu tuh naik turun, tuh dari tahun 2019 kan di atas ke bawah, terus naik sedikit, tiba-tiba naik banget, terus turun lagi. Selanjutnya ada analisis tren. Jadi analisis tren kan di sini saya ada neraca dan juga laporan laba rugi. Nah, untuk analisis tren sendiri itu tuh jadi kita melihat patokannya. Jadi kan di sini tahun 2019 sebagai tahun dasarnya. Jadi untuk tahun 2020 analisis trennya itu tinggal kita bagi saja dari tahun 2020 dibagi dengan tahun 2019. Jadi contohnya ini tahun 2020 pada akun kas dan bank itu kan 7 miliar sekian. Kita bagi dengan tahun dasarnya yaitu tahun 2019 yaitu 4 miliar sekian sehingga menghasilkan analisis trennya sebesar 164%. Begitupun dengan akun-akun lainnya. Sama semua kita bagi dengan tahun dasar tahun 2019. Tahun 2021 pun kita baginya dengan 2019. Tahun 2022 kita baginya dengan 2019 dan tahun 2023 kita baginya dengan tahun 2019 karena tahun 2019 sebagai tahun dasar. Begitupun dengan laporan laba rugi itu pun sama karena tahun 2019 sebagai tahun dasar. Jadi kita ambil contohnya pada akun pendapatan dan penjualan sebesar 58 miliar sekian, kita bagi dengan pendapatan dan penjualan pada tahun 2019 yaitu 223 miliar sekian sehingga menghasilkan analisisnya persentasenya sebesar 26%. Begitupun tahun 2021 kita bagi dengan 2019, tahun 2022 dengan 2019 dan tahun 2023 dengan 2019.
Begitupun dengan akun-akun lainnya, sama ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada analisis sumber dan penggunaan kas. Nah, untuk analisis sumber dan penggunaan kas tersebut, ini kita sebenarnya sama aja ya. Cuman karena yang dalam, kalau misalnya di analisis perbandingan itu dibagi, kalau ini dikurangin. Jadi contoh ini kita ambil di laporan keuangan di neraca keuangan ya. Ini kan tahun 2020 itu sebesar 7 miliar sekian. Kita kurang dengan tahun 2019 pada akun kas dan bank ya. Sehingga menghasilkan 2 miliar sekian. Nah, ini kan berarti naik ya karena karena tahun 2020 lebih besar dari tahun 2019. Tuh, begitupun dengan akun-akun lainnya, kita tinggal kurangin saja tahun 2020 dengan tahun 2019. Tuh, kita bisa melihat nih trackingnya, kalau minus berarti turun, kalau misalnya positif berarti naik. Begitupun dengan tahun-tahun yang lainnya guys. Tuh, tahun 2021, tahun 2022. Jadi membandingkannya itu, kalau sumber dan penggunaan kas tahun 2019 dan 2020, 21, 22 dan juga 23 gitu. Selanjutnya ada analisis sumber dan modal kerja. Ini saya juga ambil dari laporan neraca ya, dari neraca keuangan. Nah, untuk akun-akunnya itu kita ambil saja 5 tahun ya, sama seperti yang lainnya. Ini kita copy paste aja. Nah, untuk mencari analisis sumber dan modal kerja itu ada modal kerja kuantitatif. Nah, dari mana sih hasil bisa menemukan modal kerja kuantitatif? Ini itu dihasilkan dari jumlah aset. Kalau modal kerja kuantitatif itu dihasilkannya dari jumlah aset. Jadi 178 miliar sekian itu sama dengan jumlah aset pada tahun yang bersangkutan. Jadi tetap ya, kita tinggal pindahkan saja dari jumlah aset setiap tahunnya. Nah, untuk modal kerja kualitatifnya itu tuh kita pengurangan dari jumlah aset dikurangi jumlah liabilitas jangka pendek. Tuh kan, jadi 178 dikurangi 113 miliar sekian, sehingga menghasilkan modal kerja kualitatifnya itu 64 miliar sekian. Begitupun tahun 2020, 2021, 2022 dan juga 2023. Nah, selanjutnya adalah analisis yang terakhir, yaitu analisis break even. Nah, untuk analisis break even saya mengambilnya dari laporan laba rugi pada PT Singaraja Putra Tbk. Nah, untuk menghitungnya itu ada biaya tetap, biaya variabel, dan penerimaan total. Nah, ini kita hitung nih biaya tetap setiap tahunnya. Pada tahun 2019 terdapat biaya tetap sebesar 19 miliar sekian. Ini didapat dari beban penjualan ditambah beban umum administrasi, dikurangi beban keuangan, dan dikurangi beban pajak penghasilan, sehingga menghasilkan 19 miliar tadi. Nah, untuk tahun 2020 juga sama, 2021 juga sama, 2022 juga sama, dan 2023 juga sama. Untuk biaya variabelnya itu kita menghitung dari beban pokok penjualan dikurangi beban departemen. Nah, ini kita dapat dari tahun 2019 biaya variabelnya sebesar 186 miliar sekian. Tahun 2020 juga sama, dikurangi beban pokok penjualan dikurangi beban departemen, menghasilkan 49 miliar sekian. Begitupun dengan tahun 2021, 2022 dan 2023. Nah, untuk penerimaan totalnya itu tuh penjualan ditambah dengan penghasilan operasi lain atau penghasilan keuangan. Karena saya tidak ada akun penghasilan keuangan, jadi cuman ada penjualan dan juga penghasilan operasi lain. Kita jumlahkan saja untuk setiap tahunnya, menghasilkan total penerimaan sebesar 223 miliar sekian. Begitupun tahun 2020, 21, 22 dan juga 2023. Nah, untuk analisis break even-nya kita tinggal jumlahkan saja nih. Jadi
Untuk penerimaan totalnya berapa kita masukin. Untuk yang tadi kan ini 223 miliar sekian kita masukkan. Untuk biaya tetapnya juga kita masukkan 19 miliar sekian. Biaya variabelnya juga kita masukkan, sehingga kita mendapatkan biaya total. Nah, biaya total itu didapat dari biaya tetap ditambah dengan biaya variabel, sehingga menghasilkan biaya totalnya 206 miliar sekian. Kita tinggal jumlahkan saja dari penerimaan total sama biaya total, sehingga mendapatkan keuntungan pada tahun 2019 sebesar 430 miliar sekian. Begitupun tahun 2020, 2021, dan juga 2022, 2023. Nah, untuk menghitung break even point-nya itu kita tinggal kita menghitung dulu contribution margin ratio. Nah, ini itu rumusnya. Untuk contribution margin ratio itu 1 dikurangi biaya variabel dibagi dengan penerimaan total. Nah, sehingga menghasilkan contribution margin ratio-nya itu sebesar 1,83. Begitupun dengan tahun 2020, 2021, 2022, dan juga 2023. Nah, untuk break even point-nya itu didapat dari biaya tetap dibagi dengan contribution margin ratio, sehingga tahun 2019 break even point-nya itu 10 triliun minus 10 triliun sekian. Begitupun dengan tahun 2020 10 miliar sekian ya untuk tahun 2019, maaf. Untuk tahun 2020 juga sama, 2023 juga 2021 juga sama, begitupun sampai tahun 2023. Untuk rata-ratanya kita cari rata-rata pakai rumus average aja untuk di Excel. Ini untuk tahun 2000 untuk rata-rata penerimaan totalnya sebesar 182 miliar sekian. Untuk biaya tetapnya minus 20 miliar sekian. Untuk biaya variabelnya minus 144 miliar sekian. Untuk rata-rata contribution marginnya itu 2, dan untuk rata-rata break even point-nya itu 11,644 sekian. Nah, mungkin itu saja pemaparan analisis laporan keuangan pada PT Singaraja Putra Tbk yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.